Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa wa ba'du. Al-mukarramun, para kiai, para ustadz, wafil khusus al-mukarram Kiai Haji Sofi yang kami hormati, Ustadz Hadi yang saya hormati, dan para kiai ustadz yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, cuman tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para hadirin, pada malam hari ini kita bersama bisa hadir di musola yang kita cintai ini dalam rangka bersama-sama mengadakan pengajian yang ada kaitannya dengan peringatan Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan rawuhnya kita di tempat ini akan menambah nilai kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini memang manusia istimewa. Langsung saja, beliau manusia istimewa, mboten sami kali kula panjenengan. Tak padha sareng kula panjenengan. Manusia gimana sah manusia, tapi beliau istimewa. Menabi kula panjenengan sempat belajar di pesantren. Keistimewaan beliau itu dari mulai dilahirkan ya menuju dunia kan itu sampai beliau diangkat atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu, semuanya mengandung keistimewaan. Kula mungkin terlalu nurutin kena sekolah itu. Pertama tentang kelahiran beliau. Ini istimewa ya. Beliau itu ternyata Imam Bajuri mengatakan di dalam satu kitab itu bahwa beliau itu lahirnya di proses lahiriah sampai keluarga itu tak sami sareng kula panjenengan. Tidak sama. Kalau kita itu melalui jalan yang biasa, yaitu melalui ibu kita dan melalui alat yang di bawah itu, sudah tidak usah dijelaskan itu. Tapi beliau tidak. Punten, beliau itu lahirnya pas di bawahnya perut. Bener perut sekonek. Mintah disurah. Kenapa kok mintah disurah? Debune kitab Tanzihan lahu sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka membersihkan seorang nabi di an mahallil qadar, dari jalan atau tempat yang penuh dengan kotoran. Nun sewu, alat kelamin itu kan isinya serba kotoran, lewatkan jalannya kotor, kadang berbentuk kencing, kadang kalau perempuan ada darah, head, dan yang lain-lainnya. Makanya untuk membersihkan itu, malaikat lebar keneka Kanjeng Nabi kadento dilahirkan pas di bawahnya perut. Nggih Gus, ngeten Gus. Mintah disurah. Gimana? Pas di bawahnya perut. Niki, Bu jelengan. Ibu, Masya Allah. Enggak sama. Sampai beliau itu proses yang lainnya. Nun sewu. Kencing beliau, darah beliau itu dihukumi suci, mboten najis. Makanya suatu ketika Kanjeng Nabi itu suatu ketika nun sewu kencing pakai beda kene dari sekonek menabi kencing sahabat yang pian. Kanjeng Nabi masuk, mari masuk kan pas beda orang masuk, sahabat masuk, mari sendiri teguk moro ya nom gelek nom. Nabi keluar lagi, loh siapa yang ambil ini? Saya Kanjeng Nabi, setelah saya minum. Oh iya sudah, karena kamu minum kencing saya, kamu selamanya tidak akan pernah sakit gigi dan sakit perut. Subhanallah. Jadi men kencing kula panjenengan coba jangan coba. Jadi lagune pola pian iki sakit tabuk ngalah pas kemenah enom bah insyaallah mencret insyaallah. Iki tak kira kena. Pon, kenapa Rasulullah beda? Memang ini kan khususiyah. Melan apa Rabu dekik kula panjenengan ketika berbicara tentang ayat tadi, maka ayat tadi mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kadinto ayat penegasan dari Allah bahwa Rasulullah salah satunya diciptakan atau diutus di dunia ini dalam rangka menjadi teladan untuk orang Islam. Artinya orang Islam kadinto terus selamat dunia sampai ke akhirat, yang dicontoh cuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kemudian pertanyaan berkembang, yang dicontoh apanya? Nah ini kayak yang perlu ditegaskan. Kenapa? Karena orang melihat Rasulullah gak sama dengan melihat manusia biasa.
Bikul panca asami. Kenapa? Kalau kita itu namanya basyariyah, kemanusiaan, manusia biasa. Kalau Rasul punya dua pangkatnya. Beliau basyariyah, manusia biasa, tapi sekaligus seorang nabi. Nah, sekarang kalau ada ayat mengatakan harus dicontoh, yang dicontoh yang mana? Apa nabinya, apa kemanusiaannya? Nah, ini kan. Maka jawabannya harus tegas, yang dicontoh adalah basyariyahnya, kemanusiaannya. Kenapa? Kalau kenabian tidak bisa dicontoh. Walaupun kita memaksa, berusaha mencontoh kenabian, tidak akan bisa. Pon, contoh lagi mulai jelas. Pon, mukjizat. Mukjizat itu salah satu yang diberikan kepada khusus nabi. Maka ini tidak bisa dicontoh. Jelas lagi nih, misalnya mukjizatnya, tidak usah jauh-jauh, mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Isa itu punya mukjizat banyak. Salah satunya, beliau itu bisa tahu dengan yang dimasak oleh tetangganya. Jadi Nabi Isa berdekat entong, pas berdatang ke Pak Bolo, oh dia masak pecel, oh dia sate, oh dia rendang, oh dia kebin. Lah ini kepada itu mukjizat. Kalau diberikan kepada seseorang nggak mampu, jangankan orang biasa, diberikan kepada ustadz tak kira mampu. Pon, misalnya ustadznya saya dikasih mukjizat bisa tahu dengan yang dimasak oleh tetangga. Oleh yang jangoreng, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, besok ke rumah Ustadz, ada apa? 40 hari ibu saya yang telah meninggal dunia. Iya, mari. Kapan? Habis maghrib. Empon, karena seorang ustadz saya berangkat. Habis maghrib masuk ke rumah itu, langsung mukjizatnya datang. Saya keluar pecel mari. Menpecel tahlil tak usah ajeng lanceng. Ya, cokop la ilaha illallah subhanallah, doanya sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 10 menit nobar beda kabeh. Kenapa? Saya keluar pecel. Tak kelar. Diundang lagi orang kaya yang undang. Ustaz, ke rumah Ustaz kapan? Habis maghrib berangkat. Sampai compon prasmanan. Mun prasmanan tahlil bebenyak. Aduk tahlil tegan terorat la ilaha illallah. Senyaman untuk lancung ada. Akhirnya mulai kalau petok tahlilan, kalau 10 baru selesai. Kenapa? Yang diharapkan polana prasmanan. Tak bisa. Makanya kuliah ini beda nabi. Kuliah tak pernah oneng. Degik ini beda apa? Enten tak oneng kuliah ini. Enten aja. Tapi insya Allah nyaman atas akuran insya Allah beda insya Allah. Insya Allah beda. Mentada tak pernah pakai yang sarga dulu. Yang saya Bismillah. Terus lagi, ini mukjizat kenabian tidak bisa ditiru. Apa yang harus kita contoh dari Rasulullah? Kalau mencontoh Rasulullah harus jelas basyariyahnya, kemanusiaannya. Tidak ada cara mencontoh basyariyah. Nah, beda lemak nih. Kalau pernah ngaji di men beda lemak yang harus kita contoh. Pertama, Kanjeng Nabi itu orangnya ahli ibadah. Mereka kudu contoh nih. Orang Islam harus ahli ibadah. Kenapa? Karena kita memang diciptakan di dunia ini adalah tugasnya untuk beribadah. Jelas ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Man pernah mentuk illa liya'buduni. Jadi menyembah kepadaku. Tujuan kamu diciptakan manusia jin adalah dalam rangka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melana Kanjeng Nabi kan itu ahli ibadah. Saya tadi alhamdulillah mendengar nikah musallana anyar dan memang bagus alhamdulillah. Mudah-mudahan musalla Rintoh menjadi musalla yang barokah yang bisa mendatangkan masyarakatnya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat masjid, setong masjid, baru setong masjid Rajo, saya menduhur asar bersyahadat, duhur bersyahadat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mari adzan mulai. Tanyain, Mas, gak sembahyang? Oh enggak, aku gak usah sembahyang. Apa? Tugasan kok karena tugas adzan ya. Jadi boleh kok, jangan sampai nggak ada kan? Jadi pada tugas adzan tak ada bajeng, naudzubillah. Tapi insya Allah kalau di sini tidak, insya Allah zuhur asar 5 waktu semuanya akan ada makmum dan jamaahnya. Namun Kanjeng Nabi salah satu keistimewaannya beliau ahli ibadah. Kalau sholat tidak pernah tidak berjamaah.
Coba sampai buka sejarah, dari beliau diperintah sholat sampai beliau meninggal dunia, sholatnya pasti berjamaah. Oh, ini kamu buka nah rahasia berjamaah. Malaikat panjenengan senang berjamaah karena orang berjamaah itu ada kepastian sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya kapan orang jamaah nih. Ini kan misalnya pada imam stop, makmumnya 20. Makmum 20 ini kan sebelum usuk. Kenapa ada usuk? Problemanya banyak, masalahnya banyak. Beda sebanyak tengah. Beda si kredit tak naik mareh. Kredit sepeda motor, beda bang oser nabung meloloh. Beda selaki nabi sebine orang, nabi sebine sambil orang. Saya tidak ada yang husuk. Tapi walaupun tidak husuk, imamnya satu husuk, maka sholatnya orang yang 20 yang tidak husuk itu diikutkan kepada imam satu yang husuk, dianggap husuk semua, diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kemurahan Allah, masya Allah. Bagaimana kalau imamnya ada usuk, makmumnya juga ada usuk, beda tamu setong, nora abajeng, makmum husuk, maka sholatnya imam makmum yang tidak husuk diikutkan kepada tamu yang husuk, dianggap husuk semua, diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mushola nikah bisa ditika di barang ongguan. Dak ada momen tak usuk tapi imam tak usuk, makmum tak usuk, tamu tak usuk, tepat gini, Pak. Dak usah khawatir, barokahnya berjamaah semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya Nabi tidak pernah berjamaah. Napa boleh malas hojeng, tak pernah kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini masya Allah sholatnya pasti tepat pada waktunya. Tidak pernah beliau apalagi meninggalkan tak tepat pada waktunya, tidak pernah. Ini yang harus kita tiru. Naudzubillah ya. Naudzubillah pas beda tantretan sekitar hojeng. Kayak ngaji gak itu mudah-mudahan. Kenapa? Karena sholat itu bagian standarnya orang muslim. Ukuran orang muslim bisa selamat dan tidak itu banyak ditentukan oleh istiqomah sholatnya. Pas beda yang tak bejeng, biasanya tak bejeng pas nyanyi. Beda nyanyi nah waris tak bejeng. Alasan mereka beda nih. Nyanyiannya sereka. Insyaallah saya hadra oneng. Subuh kesiangan duhur sibuk pekerjaan asar di perjalanan maghrib kecapean isya tompes tak bajang sana. Dan remah kula panjenengan bisa mendekat dengan Allah, bisa dekat dengan Allah, bisa diterima amal-amal ibadah yang lain. Sementara kula panjenengan selamanya hidup tidak pernah melakukan sholat. Naudzubillah. Kalau kula panjenengan jujur, kalau kita jujur, terus terang bisa. Kadang-kadang sholat kita itu ya kadang-kadang sudah sholat, tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kula panjenengan bisa niru sekonek, akhirnya kita bisa sholat dengan sebenar-benarnya. Kenapa kok demikian? Nikah pertanyaannya berkembang karena ternyata ibadah kula panjenengan, khususnya sholat kita ini yang kalau sudah sesuai dengan ajarannya, inilah yang nantinya akan membela kita dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Kula pernah membaca satu keterangan pagi kula panjenengan maupun adigal dunia sudah meninggal dunia. Kami karena kita semua kan semuanya akan masuk ke sana ya, masuk meninggal. Neka pagi mayit Kak Dintoh ada satu peristiwa yang pasti akan dialami oleh seluruh manusia. Mayit siapa, Pak? Apa peristiwa itu? Mayit Kak Dintoh akan pamitan kepada 3 hal. Pertama, pamitan kepada hartanya. Yang kedua, pamitan kepada keluarganya. Dan yang ketiga, pamitan kepada ibadahnya. Masya Allah. Ini peristiwa yang sangat mencekam. Mayit ternyata bisa ngomong di alam roh. Apa pamitan yang pertama? Kepada hartanya. Mayit bilang, wahai harta, begitu cintanya aku kepadamu harta, karena cintaku kepadamu harta, aku tidak pernah kenal siang, malam, panas, hujan, aku selalu mencari kamu dan numpuk kamu. Setelah aku terbujur kaku seperti ini, apa yang akan kamu balaskan kepadaku? Harta kita di alam roh langsung ngomong. Masya Allah. Wahai mayit, seorang mayit, aku minta maaf, aku sekarang tidak bisa bersama panjenengan. Kalau sampean masih hidup, saya selalu nempel, harta selalu nempel, pakaian nempel, baju nempel, arloji nempel, kendaraan siap mengantarkan. Tapi sekarang sampean sudah meninggal dunia, silahkan sampean berangkat sendiri menuju kuburan. Cuman satu dari harta yang dititipkan. Apa itu? Ini titipan saya, kata harta. Silahkan sampean bawa kain kafan putih. Maka kalau panjenengan berangkat ke kuburan, cuma buntuk kain kafan putih berada di gundukan tanah sendirian, melas kulit. Semua itu di alam semua. Cuma itu
Jadi inilah titipan saya terakhir, kain kafan putih silahkan sampean bawa. Makanya di mana-mana orang mati ini perak nyambi boneka. Kalau tidak pernah menemukan dari Patrang sampai Gebang bener yang mati nyambi mio iso. Mah berangkat nyambi mio wah eman anyar. Nah, misalnya ndik selok bagus, eman sambil gue. Tidak bisa, kenapa? Batasnya sudah berakhir dan titipan harta cuma kain kafan putih. Masya Allah, melas kula panjenengan. Titipan yang kedua, pamitan yang kedua kepada siapa? Mayit pamitan kepada keluarganya. Kalau suami yang meninggal, pamitan sama istri dan anaknya. Ya apa katanya si mayit? Wahai keluargaku, wahai anakku, wahai istriku, begitu cintanya aku kepadamu. Kalau kamu sakit, aku juga merasakan sakit. Kalau kamu bahagia, aku juga merasakan kebahagiaannya. Karena kamu memang belahan jantungku. Jangan si mayit nih. Setelah aku terbujur kaku seperti ini, apa yang akan kamu berikan kepadaku? Masya Allah, istri kita sendiri langsung nyaut bilang, "Bek mas, seboran mas, aku minta maaf, aku tidak bisa menyertai panjenengan. Sampean sekarang sudah meninggal, kalau sampean masih mati mas, saya bisa satu atap, satu rumah, satu kamar, monggo silahkan. Tapi sampean sekarang sudah meninggal dunia, silahkan berjalan sendiri, berangkat sendiri ke kuburan." Maknya rela konorombian. Bini nanti bik macam sana ke mana? Dah ada orang bini mah norok tu. Melan nah menbedereng bini nangis norok tak usah takuin. Tak kira norok mas kok mati sampean mas? Aku teh melok mas. Gak kira, gak usah dicekeli, gak kira melok. Kenapa? Batasnya sudah berakhir. Antara hidup dengan yang mati sudah berakhir. Nekah mensebine selake semate. Dek rem mensebine semate. Oh, mereng lake action ya. Wala na pada kita biasa termasuk golden kan, misalnya laki action, darma action, nangisan tak biasa, menangisan tak lekas kan ya, lekas apa ya? Gil lekas kabin boleh, wala na pada datang ke nangis nang, dek mak mati bende, kok darma dek, kok maitin dek, kita tak betul, oleh telur, kon genjangan benda bina lain, ditanyain siapa jadi calonku berikutnya. Ben kan nangis, kok nangis beri bola apa? Karena todus ke mata, aku tak nangis. Ini kemarin laki action merol, kemarin laki. Termasuk gue mungkin, pon. Akhirnya pamitan yang ketiga kepada siapa? Kepada ibadahnya. Ya apa pamitannya? Wahai ibadah, alhamdulillah. Ketika aku masih sehat dikasih kemampuan oleh Allah untuk sholat berjamaah, bersedekah, menyantuni anak yatim, baik dengan tetangga, sholat tahajud dan sebagainya. Kenapa? Setelah aku terbujur kaku seperti ini, apa yang akan kamu berikan kepadaku? Ibadah yang kula panjenengan diwakili oleh sholat, ngomong langsung itu, wahai mayit, cek kebeter mayit. Ketika istri dan anak panjenengan tidak ikut panjenengan, ketika harta panjenengan meninggalkan panjenengan, kami ibadah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai panjenengan sampai panjenengan masuk ke kubur, bahkan sampai ke akhirat nanti. Untuk apa masuk? Kalau sampean masuk, salat masuk, puasa masuk, zakat masuk, semuanya masuk. Untuk apa? Dalam rangka membela dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah warabu melana saabela gula panjenengan nikah adalah ibadah kita sendiri. Melana gula panjenengan kalau mau meniru Rasulullah, pertama Rasulullah ahli ibadah. Kulo pernah membaca satu syair. Entah ini ditibaan ada apa enggak syairnya. Saya baca di kitab. Ada syair yang digubah langsung oleh istrinya Rasulullah. Salah satu istrinya Rasulullah menciptakan syair menggambarkan tentang bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana ibadah Rasulullah pada waktu malam. Masya Allah. Syairnya begini. Insya Allah saya bacakan, mudah-mudahan yang suara bulan tak nyaman. Yang bi Ustadz Farid nyamanan dulu insya Allah. Tidak, Ustadz Farid murid saya ini, karena makanya saya bujuk Ibrani saya, karena murid saya. Syairnya kalau tidak salah begini. Ya man lam يلبس الحريرا يا من لم ينام على السرير يا من اختار الحسير على السرير يا من خرج من الدنيا لم يشبع بطنه منه بالسعير يا من لم ينام يا من لم ينام يا من لم ينام
tulal layali min khawfis sa'ir. Mereka syair yang pernah diubah langsung oleh Rasulullah. Apal dia. Kemudian siapa? Biasanya kalau ahli salawat apal. Menusat Farita apal ini secara gelun ya. Kudu apal. Kenapa? Ini syair-syair yang diciptakan langsung oleh istrinya Rasulullah. Menggambarkan bagaimana hidupnya Rasulullah, bagaimana sederhananya Rasulullah, bagaimana Rasulullah kalau dahar, bagaimana konsep sehat Rasulullah sehingga beliau bisa sehat dan sebagainya. Bagaimana dalam rangka menjalani malam-malamnya Rasulullah. Masya Allah. Harus tahu tuh. Harus ini sholawat. Kalau pencinta sholawat nikah harus hafal. Masya Allah. Beliau itu kalau malam bangun, apa beliau nggak kumpul sama istri? Nuwun sewu, kumpul. Biasa. Saren tak saren. Beliau di saren, beliau kumpul sama istri, tetap sama. Karena itu kewajiban. Tapi beliau banyak mengisi waktu-waktunya untuk bertahajud, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tahajud kadang tawar, kadang nikah asalnya nikah wajib. Asalnya wajib. Ya ayyuhal muzammil umil laila illa qalila ay salli al-laila illa qalila. Bangun tahajud itu asalnya di ayat-ayat pertama nikah wajib. Makanya para nabi, khususnya para nabi, para orang soleh tidak pernah meninggalkan tahajud. Di kula panjenengan menabi mau mencontoh nikah ada ibadah Kanjeng Nabi ini teror ada. Tidak pernah tidak sholat berjamaah, kemudian beliau mengisi malam-malam untuk tahajud. Kenapa kau tahajud? Ternyata tahajud gak dintoh orang. Salah satu keistimewaannya, kalau ada orang punya masalah itu kalau secara akal tidak mampu kita pecahkan. Mungkin akal kita tidak mampu, mungkin logika kita tidak mampu memecahkan. Tapi gara-gara istiqomah tahajud, insya Allah semuanya akan terselesaikan dengan pertolongan Allah. Panjenengan mengawara, endi anak melok. Nabi jen melor. Abid, panjenengan cek putus asa. Malam bangun, malam hari bangun. Untuk apa? Sholat tahajud. Habis sholat tahajud baca Fatihah 40 kali. Khususkan kepada anak. Empon, tanyakan. Kalau emang panjenengan di anak telok, sebutkan kepada Allah. Ya Allah, anak saya yang pertama ya Allah namanya Muhammad. Mudah-mudahan anak yang jadi anak yang soleh. Al-Fatihah. Mau. Saya nomor 2 ya Allah namanya soleh Aisyah. Mudah-mudahan jadi anak yang solihah. Fatihah. Mun beri sepeler, Fatihahnya jangan satu, tambah. Ya Allah, si nomor telok meler Gusti Allah nyaman atau Thomas misalnya. Thomas meler Gusti Allah, suruh ke masjid tak ke masjid, suruh Jumatan tak ke Jumatan. Orang Jumatan sekalian sandal orang yang singkat misalnya kan. Sudah teruskan, terus doa-doa insya Allah. Kenapa? Yang merubah hatinya manusia, bukan guru, bukan ustadz, bukan kiai. Yang bisa merubah hatinya manusia cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal tak gena doa terus insya Allah berlanjut kemudian menjadi anak yang soleh dan soleh. Jangan putus asa. Kenapa? Sholat terus. Masya Allah kalau kita berbicara sholat. Kenapa? Sholat ini memang kuncinya baru. Ini pertama ini yang harus kita terangkan di mana-mana pengajian harus ini. Kenapa? Ini kuncinya seluruh ibadah dan berbeda dengan ibadah yang lain. Coba panjenengan ibadah yang lain. Pasah. Orang umur 80 Ramadan datang. Kompoi bilang, "Mbah, Ramadan, Mbah. Sampean gak poso." Nah, aku gak iso, umur 80 gak kuat. Orang ini boleh tidak berpuasa dengan catatan membayar fidyah. Boleh, monggo, gak dosa enggak. Bayar fidyah. Ada orang haji itu rukun wajib, gak mampu, gak punya uang, gak berangkat, gak apa-apa. Tapi kalau sudah mampu jangan coba-coba. Dosanya dosa besar. Naudzubillah. Maka ketika orang sudah mampu gak haji, bahaya nih. Tapi tak mampu tak kenapa, cukup Jumatan terus, tidak apa-apa, tidak haji. Tapi kalau sholat tidak ada alasannya, tidak ada rukhsahnya. Misalnya ada ada remaja datang, Kiai, saya tidak mau sholat Kiai, boleh, tidak punya kopiah Kiai, saya tidak mau sholat. Tegaskan, Mas, lek sembayang ojo alasan, lek cuma gak duwe supluk, cukup gak usah sebuluan sembayang, lek duwe supluk lebih sopan. Sah Kiai, sah, silakan sholat. Jangan alasan. Oleh seminggu boleh datang boleh. Kiai tidak hanya kopiah, baju tidak punya. Mulai nih. Lek sholat ojo alasan. Tidak usah alasan kamu. Kalau memang tidak punya kopiah, memang tidak punya baju, tidak usah bajuan, tidak usah pakai baju, tidak usah kopiah. Cukup sarungan. Ya apa caranya? Yang penting mulai pusar sampai toot nih, sampai dengkul tertutupi.
Kalau di kitab itu mulai pusar sampai teot. Benih pusar ben teot benih. Men pusar bi teot si tengah ada remeng deh. Nah, benih pusar sampai teot. Sah kiai, sah. Oleh seminggu datang boleh. Sarung tak andi kiai. Nah, mulai macam saran anak-anak nih. Secara harus tegaskan, kalau memang tidak punya sarung, tidak punya kopiah, tidak punya sarung, tidak punya baju, pakai celana pendek. Sah kiai. Kalau memang tidak punya, tetap laksanakan. Sah. Tetap. Oleh seminggu datang boleh. Katok nanti kiai. Wah. Tegaskan. Mas, kalau memang tidak punya itu semua, cukup pakai sempak. Bisa kiai, bisa. Syaratnya cuma satu. Kalau pakai sempak, sholatnya tidak boleh di masjid. Saya gak diuber ya bang. Di mana? Di kamar kemudian kasih nyari kaca si Rajo. Kaca Allahu Akbar, Superman apa jangan. Ini saking kayaknya guyonan, tapi inilah sholat. Tidak ada alasan orang meninggalkan sholat. Misalnya ada orang berkata lagi, seminggu lagi datang, iya sempak tidak punya, bawa masalah gelu. Ada jawabannya, ada. Pergi ke sawah, apa? Cari lumpur, celot, ambil celot, kora pagi ke aurata, tutup. Setelah bi lumpur kepi selesai, baru sholat. Tapi sholatnya jangan di masjid, di sawah. Orang sana RW 2 sebung kepi, ntar ke sabah kepi, gue celot kepi. Areng bareng dia pakai, tabuin dong. Beda sedih imam ya. Allahu Akbar, beda orang lebat Tarsan malah bojong sedia. Masya Allah. Inilah saking pentingnya sholat. Maka Nabi nggak pernah enteng sama sholatnya. Panjenengan kalau kepingin tercapai cita-citanya, dunia dan akhiratnya ditanggung oleh Allah, tolong pertama perhatikan sholatnya. Nuwun sewu. Siapapun orangnya, apalagi mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi gak suka melaksanakan sunnah Rasulullah, utamanya sholat berjamaah, gombal cintanya. Aku cinta kepada Rasul, aku suka ini, aku suka dan sebagainya, tapi sholat jamaah jarang dilaksanakan, gak mau sholat berjamaah, saya katakan cintanya gombal. Tak ungguan. Pertama adalah sholat ibadahnya Rasulullah harus kita tiru. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau mau meniru, saya katakan tadi, Rasulullah itu orangnya sehat. Ini masya Allah. Setelah diteliti, yang meneliti bukan orang Islam. Kesimpulannya ternyata nabinya orang Islam yang namanya Muhammad adalah orang tersehat di dunia. Mana kiatnya, mana konsepnya, kok nabi itu sehat? Masya Allah. Akhirnya diselidiki, ternyata orang barat mereka menyelidiki hadis. Konsep Rasulullah untuk menjadi sehat itu, beliau itu yang jasmani, ada yang jasmani, ada yang rohani. Yang jasmani, beliau itu gak dahar, gak lapar. Kalau dahar, mau kenyang, cepat berhenti. Saya ulangi, gak dahar kalau gak lapar. Artinya kalau sudah lapar, baru beliau dahar. Kalau dahar, mau kenyang, cepat berhenti. Umatnya, kula panjenengan, lapar gak lapar, dahar, mendeer, mentak tegar berdeh ambu. Melak, alhamdulillah ambu lah. Kenapa kok terjadi itu karenanya udara yang di perut tidak memiliki tempat. Kenapa? Begini, isinya perut itu kalau model Kanjeng Nabi nih, ala Kanjeng Nabi, sepertiga berisi makanan, sepertiga berisi air, sepertiga berisi udara. Pas tiga, tek, sehat orangnya. Sehat. Sepertiga seperti itu. Loh kita enggak, makanan terlalu banyak, air terlalu banyak, udara tidak memiliki tempat. Karena tidak memiliki tempat, nyari jalan ongko ke atas, gok. Alhamdulillah. Mereka memburu ke atas, mentoron ke bawah. Napa? Jadi napa, Pak? Dia akan tok melolo gede, cuma banyak ngakan ya. Kenapa? Akan tok melolo ya. Kenapa? Akhirnya ki beda kentok super bro. Beda kentok super, kenapa kentok super nih? Kentok super neka sobung monya, neka yang bau nih taron. Ini kentok super, naudzubillah. Neka taron ke bawah. Dan ternyata para Rabu setelah diselidiki lagi, munculnya penyakit itu dari sini. Orang ini kan tidak bisa meminit ininya, tidak bisa meminit ini ya. Ini terlalu banyak kolesterol pertama. Ini terlalu banyak lemak, kolesterol.
Kan dari kolesterol muncul yang namanya diabetes, asam urat, jantungan dan sebagainya muncul dari kantor Abu. Melana kula panjenengan tiru Rasulullah. Rasulullah bisa sehat. Apalagi kula panjenengan dintok sudah umur antara 45 50. Ingat kula nengah umur 50 nih, Won. Kudu tengaten nih, Won. Makanya ada peringatan warningnya kalau sudah umur 45 50 hati-hati dengan benjol. Kenapa benjolnya? Benjol itu singkatan. Pertama B, bayem. Di mana orang asam urat nyoba bejem nih kan. Mentak ngeronyo semalam coba tak berjanji kan. B, benjol, bayem. E, emping. Emping nih belinju dan sebagainya. N, nanas, C deger. J, jeruan. Ingat jeruan api, C deer. O, otak. L, lemak, benjol. Jangan coba-coba nih, umur 50 ke atas dan sebagainya. Oleh karenanya, karena Nabi pintar meminit ininya, Kanjeng Nabi itu sampai beliau nuwun sewu, sampai dipanggil oleh Allah, yang namanya kulit tetap kenceng. Tetap kenceng, tak krekok sekali nih, tetap gontong bersih, ki awet muda. Subhanallah. Gara-gara itu. Makanya Nabi itu sehat. Makanya saya pernah ngaji kepada Ki Ahmad Siddiq, gambaran beliau. Nabi kita itu mulai masih muda remaja sampai beliau wafat, itu yang namanya ini tidak berubah. Jadi dadah kepada perut lurus ini. Mencanang anak makan atletis di Kanjeng Nabi nih. Jadi kalau panjenengan jangan mengidolakan orang lain, mengidolakan kepada atletis. Men kula panjenengan kan auba. Jadi gerak gini. Coba orang Pak Kulo lemak 50 auba gerak pasti auba. Termasuk di kula ning auba nih, Mon. Masya Allah berubah. Nabi atletis, jangan makanya idola kita, kalau kita mau boleh dikatakan idola tentang ibadahnya, tentang kesehatannya, jangan kepada orang lain. Nah karena makin minta siapa idolamu? Ronaldo. Kenapa? Sehat. Kenapa kok katakan sehat? Iya, coba lihat katanya Ronaldo, perutnya kotak-kotak, baunya segitiga, sementara bau ini badannya segitiga, baunya R1 R2. Enggak apa jangan gua. Mak gara-gara Ronaldo masalah. Kulo panjenengan ada contohnya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencontoh yang lain tentang ibadahnya, kesehatan dan yang lain-lainnya. Subhanallah. Lah nek para Rabu kulo panjenengan akhirnya makanya pas pada molotan neka. Jadi molotan memperingati mengkisahkan Rasulullah sehingga tengah beda orang yang mangken bid'ah itu tidak boleh itu. Dosa bid'ah. Yang lain tidak pernah mengadakan. Oh ini kan orang tak ngerti nih. Tak ngerti, pengabora kalau sampean melihat sejarah orang yang Abu Lahabnya. Abu Lahab itu siapa? Pamannya Kanjeng Nabi, kafir. Kafir paling membenci kepada Rasulullah. Sampai di dalam Al-Quran tabbat yada Abi Lahabim wa tab. Lahabnya enggak? Abi Lahabim wa tab. Abu Lahab ini orang yang paling tersesat. Besok masuk neraka dimendrak masuk neraka. Tapi para Rabu karena beliau ketika lahirnya Nabi Muhammad ini senang bergembira ketika lahirnya Nabi itu besok di akhirat. Mereka hadis riwayat Bukhari Muslim ketika beliau di akhirat sudah masuk neraka, tapi untuk hari Senin siksanya itu diringankan oleh Allah SWT. Abu Lahab masuk neraka, ponjelas neraka, tapi di neraka masih ada keringanan siksanya kalau khusus hari Senin. Kenapa? Karena hari Senin adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah neka Abu Lahab, apalagi kalau panjenengan orang-orang yang beriman, bergembira, bertasyakur dengan datangnya Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kalau panjenengan akan mendapatkan faedah yang besar, pahala yang besar, dan insyaallah akan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Neka para Rabu tentang Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pon, kula terus menyampaikan neka karena bade langger, tasyakuran langger, tolong langger kak itu benar-benar digunakan. Benar digunakan bagaimana anak-anak kita bisa berdisik ngaji. Alhamdulillah, mari anak-anak kita sekitar sini ngajikan, datangkan ke sini untuk kenapa? Neka para Rabu yang besok ternyata yang bisa menolong kita, gelek saya terangkan ibadah kita, yang bisa menolong kita di kuburan bahkan sampai ke akhirat, mereka ternyata dua. Pertama, ibadah kita sendiri, dan yang kita tinggalkan yaitu anak-anak kita. Bagaimana anak-anak yang kita tinggalkan setelah kita mati ini menentukan orang. Dak remah kita kula panjenengan bisa menciptakan anak-anak sesoleh ben solehah. Sebab senega men orang kak dintoh sudah anak yang soleh dan soleh disekolahkan, dingajikan, apalagi sampai dimondokkan,
paling sampai dia menukan pas jadi anak soleh ben soleh nega si ontong ring sepona. Pertama si ontong orang sepona. Kenapa? Karena orang soleh itu, anak soleh itu bisa menolong bermanfaat untuk orang tuanya di 3 alam. Pertama di dunia, dua kuburan, nomor 3 di akhirat. Dari mana dunia? Mana dunia kan mana? Buku panjungan didik anak kita dewasa, menjadi dewasa, tumbuh menjadi dewasa, pinter, soleh, sogi. Pon, sogi. Menak anak soleh nika pas sogi, atene ngojak seneka. Ya Allah, saya bisa kaya seperti ini ya Allah. Ini bukan hasil keringat kuning saya Allah, tapi ini adalah bagian daripada jasa dan doanya kedua orang tua saya. Oleh karenanya ya Allah, karena saya yakini bahwa ini adalah bagian jasa dan doanya orang tua saya, maka orang tua saya lebih sepatutnya dia juga menikmati kekayaan saya. Nika mering soleh. Jadi kalau orang soleh, nika bisa nambah dunya kareng sepona. Makanya kareng sepona tadi dibuatkan rumah. Orang tuanya tidak bisa haji, dihajikan. Kenapa? Keberhasilan anak punya anak soleh. Tapi mentak soleh, badai nambah mekaras kan. Makanya solawatan kalau diingatkan, tapi kalau tak pati paham solawatannya. Lamun wong tuwa salah didie alamat bakal ketun burine wong tuwa loro pangkat ing ngarsa pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan. Nek mentak soleh mau tompes kareng tuan. Tapi mensoleh orang tuanya justru dihajikan, kemudian dibuatkan rumah dan lain sebagainya. Itu manfaat di dunia. Bagaimana ketika kita sudah di kuburan? Subhanallah. Kula panjenengan nih para Bu, menabi tingkatan kula panjenengan seperti saya dulu. Pagi kalau meninggal dunia bawa 2. Bawa dosa, bawa pahala. Syukur-syukur pahalanya lebih banyak. Pas dosanya lebih banyak. Naudzubillah. Nah, kita gambarkan sekarang, misalnya ada orang meninggal dunia, bawa pahala 100, bawa dosa 100, 50-50, 50%. Dosanya 100, pahalanya 100. Tapi dia setelah waktu meninggalkan anak yang soleh. Ndik nak anak si soleh. Dia remah, setiap habis duhur dia berdoa, ya Allah, bapak saya ya Allah yang telah meninggal dunia, ya Allah, ibu saya telah meninggal dunia, ampuni dosa-dosanya ya Allah, angkatlah derajatnya, berikan pahalanya ya Allah. Nika para Bu, setiap nak kanak nika doa, dosanya orang tuanya dikurangi 1. Gelak kan nyambi 100, orang yang kare sangang polo sangat. Habis asar doa lagi, kurangi lagi, tinggal 98. Habis maghrib doa lagi, kare sangang polo peto. Habis nikah orang terus dikurangin, akhirnya dosa-dosa orang tuanya bisa habis. Sementara pahala dan derajatnya yang asalnya bawa 100, habis doa tambah 1, 101, 102, 103, terus naik. Sementara pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah kedua anak-anak sesoleh. Jadi akhirnya orang tuanya tidak punya dosa di kuburan, derajatnya ditinggikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi, innallaha yarfa'u darajatal abdi fil qabri aw fil jannah bistighfari waladihi lahu. Allah berkenan akan mengangkat derajatnya orang yang di kuburan, orang yang di surga berkat doa dan istighfarnya putra-putranya yang ada di dunia. Tapi tentu saja putra-putri sesoleh ben soleha. Saya terakhir para Rabu di akhirat apa memberi manfaat? Memberi manfaat. Besok kalau panjenengan kalau sudah meninggal dunia semuanya, kiamat datang, ya. Setelah kiamat manusia itu dikumpulkan di satu tempat namanya padang mahsyar, sudah tahu semua. Di padang mahsyar harus kita yakini itu. Kumpul jadi satu. Tidak ada yang mampu menolong pada waktu itu, subhanallah. Kecuali pada waktu itu ada syafaat a'dzam Rasulullah, dari Rasulullah. Ya. Kemudian mereka ada satu peristiwa. Satu persatu manusia diturunkan kepada Allah, diaturkan kepada Allah untuk diperiksa salahnya berapa, dosanya berapa. Ketika Allah menghisap seluruh manusia itu, ada satu kelompok rame karena berdiri, enggak berisi keposong, rame sehingga mengganggu penghisapan. Karena mengganggu penghisapan, Allah cari tahu, malaikat coba kamu ke sana. Siapa itu? Kok rame saja? Coba kamu sana. Sam'an wa ta'atan, malaikat langsung berangkat. Langsung berangkat. Tanyain, panjenengan ini kok rame tok, siapa kalian? Mereka menjawab kelompok ini, nahnu minas solihin, kami golongan orang-orang soleh. Malaikat kaget, loh orang soleh rame karpet boleh malaikat. Diaturkan kepada Allah, ya Allah, yang ramai itu yang mereka orang-orang soleh. Langsung Allah berfirman, kalau memang golongan orang soleh, suruh masuk surga duluan.
Kenapa? Orang soleh punya waris surga. Silakan berangkat lagi malaikat. Sampai antum kalau udkhuluha bisalamin, masuk ke surga, sampean boleh masuk senang. Ya apa jawabannya? Orang-orang yang soleh itu ya malaikat, nahnu la nadkhulul jannata hatta abaana wa ummahatina ma'ana. Malaikat, saksikan malaikat, kami tidak akan pernah masuk surga, bahkan kami tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga sehingga bapak dan ibu kami bersama kami menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tegegen boleh, tak pada Mas, iya ben soleh, bapak ben enjek Mas, kadang ben bonjeng, kadang-kadang enjek, kadang Jumatan, kadang enjek, saya tetap berdoa, saya harus masuk ke surga bersama bapak dan ibu saya. Akhirnya rahmatnya Allah diturunkan. Iyalah, silakan cari orang tuanya. Orang tuanya ada yang sudah di neraka, diangkat kembali, dimasukkan ke surga. Kenapa? Karena syafaatnya dan doanya putra-putranya yang soleh ini. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga putra-putri kita semuanya bisa menjadi putra-putri yang soleh. Syaratnya kula panjenengan, anak kita harus kita didik dengan baik. Jangan lupa ngajinya harus diperhatikan, sholatnya diperhatikan. Kalau perlu dimondokkan, kenapa? Pondok di Barabu ada satu pendidikan, ada satu ajaran yang tidak bisa diambil, didapatkan di pendidikan-pendidikan yang lain. Ini ada keutamaannya. Contoh ini kemarin kula panjenengan malih seneng nih. Karena di pondok itu subhanallah. Salah satu contohnya misalnya ada, kalau di sekolah umum, bukan meremehkan sekolah umum orang itu harus sekolah juga harus mondok kalau bisa. Ya Pak, kalau di sekolah umum guru datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pelajaran apa anak-anak? Sholat jamaah. Ya, guru datang nyampaikan. Halaman 45 dibuka, sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat antara imam dan makmum. Ganjarannya 27 derajat. Ngerti, selesai pulang. Kurikulum terselesaikan, pulang. Kenapa? Memang guru itu mentransfer ilmu, memindahkan ilmu dari dia kepada murid. Dianggap selesai, boleh. Tapi kalau di pondok beda. Kiai mengajarkan, sholat jamaah. Pelajaran sholat apa? Sholat berjamaah antara imam dan makmum 27 derajat. Ini tidak hanya ngomong, tapi kiainya dan santrinya setiap hari 5 waktu berjamaah bersama-sama. Ini kebidanan. Jadi langsung diajarkan, langsung diterapkan. Duhur, asar, maghrib, terus alhamdulillah sholat berjamaah bersama-sama. Makanya membaca pondok pas tak senang sholat berjamaah, ini alamat ya. Alamat, naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Dan makanya inilah satu keistimewaan dari pendidikan. Lah kula panjenengan ciptakan anak kita dengan dua ikhtiar zahir kita sekolahkan, kita pondokkan, ikhtiar batin kita doakan putra-putri kita. Insyaallah menjadi anak soleh dan solehah. Ngajikan insyaallah di tempat ini, insyaallah akan dididik dengan sebaik-baiknya, dan insyaallah putra dan putri kita menjadi anak yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kula panjenengan yang hadir pada kesempatan kali ini semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasul, akhirnya akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid. Salatan tunjina biha ya Allah min jami'il ahwali wal afat. تقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الوار وسجية واغفر لنا يدنا في يد الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولجميع أستاذنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله. ربنا اغفر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة آمة يا رب العالمين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد مغفرة آمة يا رب العالمين فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين يا الله ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يشاء وعمل لا ينفع ودعاء نسمع اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وعلى شريك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا وأملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وباركا واسعا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طول أمورنا العبادة وصحح لساننا ونور قلوبنا وثبت إيماننا واسع أرزاقنا وانحر قربنا ونشهد بعدنا وقت حجر في الدين ودعاء مشان قرير وما اختم لنا بحسن خاتمة وما جعلنا من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا في اتباع سنة رسول الله اللهم انصرنا في اتباع سنة رسول الله اللهم انصرنا في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.